Selanjutnya ada drama dari RT 002 yaitu drama bawang merah dan bawang putih. Woi, tepuk tangannya dong. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila, saya berperan sebagai pembaca naskah. Perkenalkan, nama saya Nizam, saya berperan menjadi ayah bawang putih. Perkenalkan, nama saya Dita, saya berperan menjadi bawang putih. Perkenalkan, nama saya Resti, saya berperan menjadi bawang merah. Perkenalkan, nama saya Aurel, saya berperan sebagai ibu bawang merah. Perkenalkan, nama saya Rama, saya berperan sebagai nenek. Perkenalkan, nama saya Bilal, saya berperan menjadi ayahnya Pangeran. Perkenalkan, nama saya Irsyad, saya berperan menjadi pangeran. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia hidup berdua bersama ayahnya. Nah, ayah ingin berbicara denganmu. Bicara apa ya? Apakah ayah boleh menikah lagi? Jika itu membuat ayah bahagia, bawang putih setuju. Baiklah, jika begitu ayah akan menjodohkan kamu dengan anak teman ayah. Bawang putih setuju aja, apa kata ayah? Baiklah. Suatu ketika, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang perempuan paruh baya. Perempuan tersebut kini menjadi ibu tiri dari Bawang Putih yang sudah memiliki seorang anak yang seumuran dengannya yang bernama Bawang Merah. Datanglah seorang pangeran bersama ayahnya untuk membicarakan tentang pernikahan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kabarnya baik-baik saja, Pak? Baik-baik saja. Perkenalkan, ini anak saya, namanya Bawang Putih. Dan perkenalkan, ini anak saya namanya Pangeran. Bawang Putih, Pangeran. Baiklah, kapan tanggal pernikahan anak kita? Cepatnya. Baiklah. Saya ingin pamit karena ada urusan yang sangat penting. Baiklah. Kita ke dapur dulu ya, mau masak. Baik, Bu. Tak berapa lama, ayah Bawang Putih meninggal dunia ketika sedang berkumpul. Ibu, bawang merah. Sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Bawang merah, jaga bawang putih. Dan ibu, anggaplah bawang putih seperti anak sendiri. Ayah, nanti bawang putih sama siapa? Kamu sama kami, Nak. Iya, bawang putih. Jadilah Bawang Putih tinggal hanya bersama ibu tiri dan saudara tirinya Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya sangat licik dan jahat. Berbeda sekali dengan Bawang Putih yang baik hati dan rajin.
Ibu bawang merah selalu memanjakan anak sematawayangnya tersebut, sehingga bawang merah tumbuh menjadi anak yang malas dan sombong. Semenjak ayah bawang putih meninggal, sang ibu tiri membuat bawang putih mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, semua dilakukan sendiri oleh bawang putih. Bawang putih, masak makanan yang di dapur enak ya. Sementara bawang merah dan ibunya hanya bersantai dan bermalas-malasan saja di rumah. Mereka pun selalu menyuruh-nyuruh bawang putih seenaknya jika membutuhkan sesuatu. Bawang putih, cepat ambilkan aku minum. Meskipun begitu, bawang putih tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Suatu ketika, ibu tiri menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Bawang putih pun pergi ke sungai dengan membawa bakul besar berisi pakaian. Bawang putih, cuci pakaian ini sampai bersih. Sekarang. Sesampainya di sungai, ia pun mulai mencuci sehelai demi sehelai pakaian kotor tersebut. Saat hendak pulang, bawang putih menyadari bahwa satu helai pakaian bawang merah hilang. Sepertinya baju tersebut terbawa arus. Bawang putih panik lantaran pakaian itu adalah pakaian kesayangan bawang merah, saudara tirinya itu. Pasti marah jika pakaian itu hilang dan tidak ditemukan. Aduh, gimana ini? Sayang-sayangan bawang merah hanyut. Kurus bagaimana ini? Bawang putih kemudian berjalan menyusuri sungai untuk mencari baju bawang merah. Sayangnya, ia tidak menemukannya. Gadis itu pun terpaksa pulang dengan tangan hampa. Setelah tiba di rumah, bawang putih mengaku kepada ibu tiri bahwa ia kehilangan pakaian bawang merah. Ibu tirinya itu langsung marah dan memukuli bawang putih dengan menggunakan rotan. Selendang kesayanganku mana? Kok bisa hilang? Maaf bu, selendang kesayangan bawang merah hanyut. Kok bisa hanyut sih? Bawang putih disuruh pergi untuk mencari pakaian tersebut. Ia tak diperbolehkan pulang jika tidak menemukannya kembali. Pergi sana, cari sampai ketemu selendang itu. Kalau tidak, kamu tidak boleh pulang. Nggak ada selendang. Bawang putih kembali ke sungai dan berusaha untuk mencari lagi baju yang hilang tersebut. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang nenek tua yang terjatuh di pinggir sungai. Bawang putih pun memutuskan untuk membantu nenek tersebut. Nek, apa nenek tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cu. Bawang putih menuntun sang nenek untuk berjalan dan mengantarkannya ke rumahnya. Nenek itu pun sangat berterima kasih atas kebaikan bawang putih. Terima kasih ya, cu. Sama-sama, Nek. Hari ternyata sudah menjelang petang. Bawang putih pun bersedih karena tidak menemukan pakaian bawang merah. Ia kemudian menangis di hadapan sang nenek dan bercerita bahwa ia kehilangan pakaian saudara tirinya dan harus menemukannya. Jika tidak, ia tidak boleh pulang. Kenapa, cu? Selendang kesayangan saudara saya hanyut, Nek. Kalau saya tidak bisa menemukannya, saya tidak boleh pulang, Nek. Nenek itu menghibur bawang putih. Ia masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan sehelai baju bermotif bunga, yang ternyata adalah pakaian bawang merah. Bawang putih terkejut dan mengatakan bahwa benar itu adalah baju milik bawang merah. Apakah yang ini, cu? Iya, Nek, ini benar, Nek. Kamu boleh mengambil selendang ini, tapi ada satu syaratnya. Apa, Nek? Kamu harus membersihkan rumah nenek selama 1 minggu. Baiklah, Nek. Satu minggu kemudian, sabar, entar bawain. Nek, saya sudah mengerjakan tugas yang dikasih nenek. Sebagai janji nenek, nenek akan memberikan selendang ini. Makasih, Nek. Sang nenek bercerita bahwa ia menemukan pakaian tersebut tersangkut di batu. Ia memberikan baju tersebut kepada bawang putih. Tak hanya itu,
Nenek itu pun memberikan 2 buah labu kuning, yang satu berukuran besar, satu lagi berukuran kecil. Nenek menyuruh bawang putih untuk memilih salah satu di antara labu tersebut. Bawang putih memilih labu yang kecil dan berterima kasih kepada sang nenek. Ia pun pamit pulang sambil membawa labu tersebut. Bagaimana nenek menemukan selendang ini? Nenek menemukannya di sungai. Nenek punya hadiah untukmu. Ada 2 buah labu, kamu pilih yang mana? Yang besar atau yang kecil? Aku pilih yang kecil aja, Nek. Kenapa kamu tidak memilih yang besar? Kalau yang besar saya tidak bisa membawanya, Nek. Assalamualaikum, terima kasih. Bawang putih pulang ke rumahnya dan menceritakan semua yang ia alami pada bawang merah dan ibu tiri. Nih Bu, selendang bawang merah. Apa ini? Itu labu Bu yang diberikan sang nenek. Keduanya pun memutuskan untuk memakan labu yang didapatkan bawang putih dan menyuruh bawang putih mengambil pisau untuk membelahnya. Bawang putih, ambil pisau di dapur cepat. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati di dalam labu tersebut ada banyak emas dan permata yang berharga. Wah, kita kaya, kita kaya. Namun bawang merah dan ibu tiri yang serakah segera merampas perhiasan-perhiasan tersebut. Kamu nggak berhak mendapatkan ini. Bawang putih hanya bisa pasrah, namun ibu tiri dan bawang merah rupanya masih belum puas. Mereka mengetahui masih ada 1 buah labu lagi di rumah nenek, yaitu labu yang berukuran besar. Bawang merah, kamu harus ke rumah nenek itu. Dan ibu yakin masih ada 1 buah labu besar di situ. Dan kamu harus mengambil yang itu. Ibu tiri kemudian menyuruh bawang merah untuk kembali ke rumah nenek tersebut dan mengambil labu yang besar. Karena ukurannya lebih besar, bawang merah berpikir di dalamnya ada perhiasan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada labu kecil yang dibawa bawang putih. Pasti labu yang tidak jadi dipilih bawang putih pasti lebih banyak isinya. Bawang merah pun melakukan seperti yang disuruh ibunya. Sesampainya bawang merah di rumah sang nenek, ia meminta labu besar yang tidak jadi diambil oleh bawang putih. Nek, apakah nenek melihat selendang berwarna hitam? Melihat, Cuk. Aku meminta labu yang tidak jadi dipilih bawang putih. Kamu boleh mengambil labu itu, tapi ada 1 syaratnya. Kamu harus membersihkan rumah nenek selama 1 minggu. Apa nih syaratnya? Membersihkan rumah nenek selama 1 minggu. Satu minggu kemudian, Mana labu yang nenek janjikan? Bukan yang itu. Ini cuy selendangmu. Dan ini labu yang nenek sudah janjikan. sang nenek mengiyakan permintaan tersebut dan memberikan bawang merah labu yang besar. Bawang merah gembira dan membawa pulang labu yang besar kepada ibunya. Ibu, kita kaya. Kita kaya. Keduanya sangat girang karena merasa beruntung mendapatkan banyak harta dengan cuma-cuma. Ibu tiri menyuruh bawang putih pergi keluar rumah sementara mereka membelah labu besar tersebut agar bawang putih tak bisa mengambil perhiasan di dalamnya. Bawang putih, keluar cepat. Bawang merah dan ibu tiri pun mulai membelah labu besar. Ternyata alih-alih emas dan permata, labu tersebut berisi ribuan binatang ganas dan berbisa seperti ular dan kalajengking. Binatang-binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya. Seketika ibu dan anak yang serakah itu pun tewas akibat serangan binatang dari dalam labu tersebut. Itulah balasan untuk orang yang serakah. Bawang putih pun bertemu jodohnya yaitu pangeran dan hidup bersamanya dengan tentram bersama pangeran.